Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pancari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, masih di bulan Rabiul Awal, Maulud Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinanti sekaligus dibenci, yang dicinta sekaligus dinista, yang disayang sekaligus dibuang. Semua ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan terpuji, sang pemimpin umat sejagat, tentu saja bagi yang mengimani. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita masih berbicara sekaten, grebek maulid di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasultanan Surakarta Hadiningrat. Kedua-duanya ada tradisi sekaten. Dan kami masih mengangkat tutur teratur sabda beretika dari beliau yang sangat kami hormati, Kanjeng Raden Rio Aryo Sarwanto Wiratmoyo. Kali ini kita masih berbicara tentang etimologi dari sekaten yang beliau ambil dari bahasa Arab. Aslinya seperti demikian. Sekaten saking sepindah, sakatain, ngendek, nyuwak utawi nyingkirake kalih bab utawi kalih perkawis. Sepindah sifat cidra, kaping kalih nalisir ing pranatan utawi hukum. Kita coba urai dan mudah-mudahan versi dari kami yang berlatar ilmu sosial politik ini tidak mengecewakan beliau, ya, yang tutur bahasanya sangat halus begitu ya. Bahkan kalau saya membalas WhatsApp pribadi beliau nih, kami milih-milih kata ya, karena kami ini dari suku Maja, ya, Madura Jawa ya. Sifat cidra itu adalah sifat buruk. Nalisir ing pranatan itu menyimpang dari kaidah hukum. Sungguh luar biasa. Ya. Sifat cidra yaitu sifat yang buruk. Sifat buruk itu sebenarnya menyatu pada setiap orang. Betapapun seseorang itu sangat terpuji, bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri ketika ditanya oleh para sahabat, apakah engkau ya Rasulullah juga ada setannya?
Yang perlu kita ingat, setan itu bukan makhluk, tetapi sifat yang melekat erat pada diri kita masing-masing. Rasulullah menjawab, iya, tetapi aku dimampukan oleh Allah untuk mengendalikannya. Jadi, untuk menghindari sifat cidro, sifat yang buruk, sifat yang nista, yang tidak sesuai dengan tatanan agama, aturan kesusilaan, tradisi budaya yang diyakini memiliki nilai-nilai luhur, itu masuk di dalam makna sakatain. Jadi ketika seseorang memperingati Maulid, maka orang itu adalah orang yang bersiap diri untuk menghentikan seluruh sikap dan perilaku yang tidak terpuji. Luar biasa. Jadi yang tampak tradisi, ada pasukan bergodo dan yang lainnya, diiringi dengan ragam dari pasukan-pasukan yang ada di Kesultanan Solo maupun Yogyakarta, itu menunjukkan bahwa seorang raja, seorang sultan yang memimpin rakyatnya adalah seseorang sinuwun, ingkang sinuwun, yang benar-benar meniti di dalam jalan yang terpuji, sebagaimana nama Muhammad itu sendiri yang maknanya adalah terpuji. Karena itu rangkaian dari tradisi budaya Maulid tidak ada suguhan kecuali seni tradisi budaya itu yang membangkitkan nurani untuk semakin lembut terpuji. Sehingga hilanglah sifat cidro atau buruk tadi. Kemudian yang kedua adalah nalisir ing pranatan, yakni tidak atau menghindari dari menerjang aturan. Jadi aturan-aturan yang sudah dibakukan di dalam syariat Islam, sunnah Rasulullah Muhammad SAW, berikut tatanan Pamong Praja ataupun kesultanan, dan di era republik ini ada gubernuran sampai dengan kelurahan atau desa. Seluruh tatanan yang dibuat diugemi. Karena itu sakaten adalah nalisir ing pranatan. Jadi jangan sampai menerjang aturan-aturan yang sudah disepakati. Bahkan tradisi-tradisi yang disepakati pun jangan sampai dilanggar. Termasuk di dalamnya semoga lestari, ya, tradisi sekaten, sahadaten di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesultanan Surakarta Hadiningrat, termasuk tradisi-tradisi yang diuri-uri, yang dihidup tumbuhkan di perkotaan, pedesaan, di kampung-kampung perkotaan, di kampung-kampung pedesaan. Karena memperingati Maulid bukan saja sekedar kita mengenang kembali lahirnya
seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar demikian, tapi Bung Karno berbicara, Bung Karno mengatakan, Bung Karno berargumentasi. Meskipun Bung Karno seorang Muhammadiyah, di mana di dalam tradisi Muhammadiyah pada tahun 60-an sampai 1990-an sangat jarang, bahkan menurut kami sebagai seorang aktivis Muhammadiyah ketika era-era 90 sampai dengan menjelang 2000, ya, tepatnya 11 tahun kami aktif di pimpinan ranting, pimpinan cabang, dan pimpinan daerah Muhammadiyah, belum pernah sekalipun mengadakan peringatan Maulid. Tetapi Bung Karno yang di tanggal, ini kami langsung kutip saja buku legendarisnya Muhammadiyah, ya, yang di tanggal 25 November 1962 Bung Karno mengatakan, sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Dan dijadikan pidato Bung Karno itu judul dari peringatan 50 tahun atau setengah abad Muhammadiyah, yakni makin lama makin cinta, makin lama makin Muhammadiyah, makin lama makin cinta Muhammadiyah. Tetapi beliaulah justru yang berijtihad. Peringatan Maulid pertama diadakan di istana, dan itu nampaknya diilhami dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Keraton Kesultanan Solo atau Surakarta Hadiningrat. Karena pikiran Bung Karno yang dipenuhi nuraninya, pikir otaknya dengan bacaan-bacaan, maka kami berasumsi, berhipotesis, Soekarno ketika mengatakan makin lama makin cinta Muhammadiyah, tetapi beliaulah yang pertama, presiden pertama yang memperingati Maulid di istana. Karena beliau tahu bahwa dari akulturasi budaya, dari perkawinan budaya jadi sekaten, dan dari sekaten sampai sekarang peringatan Maulid ada di seluruh Nusantara Indonesia. Dan sekali lagi, tidak termasuk ibadah yang bersifat khas atau mahdhu, tapi itu adalah ibadah yang ghairul mahdhu. Semoga yang singkat ini memberi manfaat, setidaknya bagi kami. Syukur jika untuk Anda semuanya. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari